juga menggali fakta atas persoalan lingkungan yang sedang menjadi sorotan, menyuarakan hak masyarakat akan udara bersih di tengah kepungan polusi udara di Jabodetabek. Bahkan beberapa kali situs iqr.com mencatat Jakarta sebagai kota besar dengan polusi udara terburuk di dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut sumber utama polusi udara Jabodetabek adalah dari kendaraan bermotor sebesar 43% dan aktivitas pembangkit listrik tenaga uap di daerah sekitar Jakarta yang menyumbang 34% polutan penyebab polusi. Di tengah berbagai persoalan muncul sejumlah inisiatif warga mencari solusi lewat energi terbarukan ramah lingkungan. Dan kita akan berbincang dengan pegiat energi surya setelah tayangan yang berikut ini. Pembangkit listrik tenaga surya akhir-akhir ini jadi perhatian menyusul polusi udara parah di Jabodetabek. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, transportasi menyumbang 44% polusi udara dan PLTU berkontribusi 34%. Namun sebagian warga Jakarta ternyata ada yang sejak lama menggunakan panel surya. Selain isu lingkungan, penggunaan panel surya lebih ekonomis jika dibanding listrik PLN. Nur Rohmandi, warga Kapuk, Jakarta Barat salah satunya. Sejak tahun 2019, Nur menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah dan bengkel elektroniknya. Saya pakai panel surya, pertama-tama coba-coba karena lihat di Google, lihat di YouTube, akhirnya saya nyoba untuk penerangan. Hanya penerangan aja, pertama kali kurang lebih tahun 2019 lah. Kurang lebih saya pakai yang sekarang untuk keperluan bengkel itu ada 3 tahun lebih. Pastinya 3 tahun udah berjalan keperluan bengkel semua. Dari pagi sampai malam jam 10 malam. Untuk pengeluaran per bulan untuk PLN-nya jauh banget. Itu 50% daripada tetangga-tetangga yang udah. Dan satu lagi kalau mati lampu pasti nggak ikut. Pengguna PLTS lainnya adalah Hafiz Riza. Hafiz bahkan mendirikan komunitas I Love Energi Surya untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya energi surya untuk mendukung kualitas udara bersih. Hafiz dan komunitasnya melatih anak-anak muda untuk memasang instalasi PLTS hingga listriknya siap digunakan. Nggak ada salahnya saya ingin mendirikan komunitas yang nantinya bisa menjawab sebagian bahwa anak-anak muda atau generasi dini bisa mengetahui lebih dini tentang energi surya. Kalau di kami mungkin orang-orang yang menggunakan PLTS itu sebenarnya energi yang mereka hasilkan tuh udah ramah lingkungan dan udah energi bersih karena bukan dari pembangkit fossil fuel ya atau batu bara. Jadi mereka telah minimal listrik yang mereka hasilkan dari panel surya itu tidak berhubungan dengan energi kotor. Sore ini kualitas udara Jakarta menunjukkan tidak sehat bagi kelompok sensitif, yaitu dengan indeks di skor 132. Sumber polutan utama adalah partikel 2,5 berkonsentrasi 48 mikrogram per meter kubik. Angka ini 9,6 kali jika dibandingkan nilai panduan WHO. Data per Sabtu jam 5 sore kualitas udara Jakarta terburuk keempat di dunia. Peringkat pertama Amsterdam Belanda dengan skor 155. Disusul Lahore Pakistan dengan skor 153 dan Brazil Belgia 152. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan polusi udara di Jabodetabek. Mulai dari WFH ASN Jakarta mematikan 4 PLTU Suralaya, pengawasan dan penindakan industri penyebab polusi, hingga memasang water mist generator di gedung bertingkat. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah polusi udara Jabodetabek yang parah, seperti apa antusiasme warga untuk menggunakan listrik tenaga surya? Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi? Kami membahasnya bersama pendiri komunitas I Love Energi Surya Hafiz Riza, serta Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro. Selamat malam Mas Hafiz, Pak Sigit. Selamat malam, Mbak Cindy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mas Hafiz, sebenarnya berapa banyak warga Jakarta yang sudah menggunakan listrik tenaga surya? Kalau yang on grid mungkin datanya ada di PLN ya, karena PLN kan mencatat untuk yang on grid yang terintegrasi dengan sistem dia. Kalau yang off grid ini belum ada yang mencatat nih. Jadi instalasi panel surya off grid ini mandiri dan itu jumlahnya
sangat luar biasa seperti gunung es, dan ini nggak ada yang mencatat jumlahnya. Oke. Mungkin dari komunitas atau lembaga bisa mengumpulkan mereka supaya tercatat juga apa yang mereka telah pakai dan mereka gunakan. Karena kapasitasnya mulai dari seperti yang tadi Pak Nur Rohmudi itu untuk bengkel dan kebutuhan rumahnya itu udah tercover, dan hanya untuk penerangan saja juga bisa, tergantung sih kemampuan dari individu itu untuk menggunakannya seberapa besar itu. Tapi sebenarnya antusiasme warga, terutama Jabodetabek, untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sebesar apa sih, Mas Hafiz? Kalau dari kita saat sosialisasi itu sebenarnya mereka pingin banget menggunakan energi surya, karena energi surya ini kan gratis dari matahari. Cuman mereka terbentur ketika mereka tahu harga untuk instalasi panel surya itu sangat mahal. Nah itu kendalanya di kita, gimana supaya kita memberikan edukasi ke mereka itu bahwa emang harganya cukup mahal di samping panel surya dan baterai atau storage-nya itu. Kalau untuk panel surya harga di dunia udah cukup turun drastis ya, dan sekarang juga udah tersedia panel-panel ukuran besar sekitar 550 watt peak per lembarnya, itu bisa lebih hemat untuk dipakai di genteng-genteng konsumen atau pemakai seperti itu. Jadi kendalanya lebih di biaya ya, berarti Mas Hafiz ya? Iya, di biaya. Jadi kita mengedukasinya sebenarnya kemampuan individu itu menggunakan energi itu seberapa besar. Jadi energi surya ini beda dengan energi yang dihasilkan PLN bisa 24 jam. Jadi energi surya ini harus menghitung kalkulasi energi yang Anda butuhkan di rumah. Misalnya Anda pakai TV berapa watt, berapa jam, nyala berapa lama. Nah itu harus dijumlah semua alat-alat elektronik Anda, dan Anda akan tahu nanti hasilnya berapa. Nah baru berapa lama digunakan. Setelah itu baru Anda mau menggunakan panel surya menghasilkan berapa watt, terus bersinar berapa lama, terus storage-nya atau baterainya, penyimpanannya ditaruhnya berapa lama, seperti itu. Setelah itu kalkulasikan harganya. Ya. Di teman-teman komunitas sendiri udah banyak ya mereka secara DIY atau do it yourself itu mereka melakukan aktivitas yang emang sangat luar biasa gitu. Jadi mereka peduli hampir di seluruh pelosok Indonesia mereka beli panel bekas, beli baterai bekas, terus beli komponen bekas, dan mereka saling sharing, tukar pikiran, dan itu ada di komunitasnya juga gitu, seperti itu. Mas Hafiz, kita kan beberapa bulan terakhir ini dihadapkan dengan polusi udara yang luar biasa buruknya di Jabodetabek, di Jakarta dan sekitarnya. Nah, di tengah buruknya kualitas udara ini, apakah PLTS bisa jadi salah satu solusinya sih, Mas Hafiz? Iya Mbak, kan kalau kita tahu ya untuk hitungan karbon yang dihasilkan oleh pembakaran dari listrik atau PLTU atau kendaraan bermotor itu kan ada hitungannya. Jadi 1 kilowatt hour itu sama dengan 741 gram karbon yang dihasilkan. Berarti kalau Anda mengkonsumsi listrik, misalnya Anda beli token 50.000 dapat 28 kWh, berarti Anda kalikan aja 28 dikali 741 gram. Itu jumlah karbon yang Anda hasilkan ketika Anda mengkonsumsi dari listrik batu bara. Ketika Anda menggunakan panel surya itu nggak ada lagi. Anda berarti tidak meninggalkan jejak karbon dan Anda tidak berkontribusi terhadap lingkungan kotor seperti itu. Katakanlah kalau mobil listrik Anda gunakan, listrik yang Anda cas ke mobil listrik itu kan dari PLN juga. Dan source-nya itu kan batu bara, fossil fuel juga. Ketika kawan kita di komunitas seperti Mas Riki, dia menggunakan PLTS panel surya di atas atapnya sekian ribu kWh, ketika itu dicas ke mobil listrik, itu berarti benar-benar dari sumbernya udah bersih gitu, dan dia nggak memindahkan corong dari mobil konvensional ke corongnya PLTU seperti itu. Baik, Pak Sigit, komentar dari KLHK soal PLTS tenaga surya tadi dilakukan oleh I Love Energy Surya sebagai upaya untuk tidak memperburuk lagi polusi udara di Jabodetabek. Komentar dari KLHK gimana, Pak? Pertama, apresiasi kepada inisiatif dari masyarakat untuk menggunakan renewable energy. Memang kalau dilihat dari sejarahnya, pencemaran terutama yang seperti kita nikmati sekarang itu adalah berasal dari revolusi industri yang pada dasarnya menggunakan fossil fuel, dulu batu bara, kemudian minyak sebagai engine untuk pertumbuhan eksponensialnya. Dan dengan membuat menggunakan fossil fuel kita mencapai kesejahteraan seperti ini, tetapi di sisi lain juga terjadi pencemaran, terjadi kerusakan lingkungan yang misalnya pemakaian
bahan bakar yang merusak hutan, bisa merusak ekosistem dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan upaya yang di istilahnya sekarang itu adalah dekarbonisasi, membuat pembangunan yang tetap menjaga kesejahteraan tetapi memisahkan dari pemakaian karbon untuk sebagai sumber energinya. Oke. Karena saat ini udara di Jabodetabek luar biasa mengganggu, juga banyak muncul ispa, kemudian mengganggu aktivitas warga. Apa sih Pak sebenarnya upaya yang sudah dilakukan secara konkret ya untuk mengatasi polusi udara Jabodetabek? Apa evaluasinya? Jadi kita sudah mengidentifikasi. Kalau dari sumber kita tetap melihat bahwa transportasi sebagai sumber utama, kemudian dari industri dan juga dari pembakaran sampah dan pembakaran limbah yang dilakukan secara terbuka, juga ada kegiatan-kegiatan konstruksi yang untuk percampuran betonnya, juga konstruksi-konstruksi yang dilakukan di gedung-gedung. Dari sisi kendaraan bermotor, sekarang sudah mulai terjadi minat masyarakat yang luar biasa untuk melakukan uji emisi. Di sisi lain juga dilakukan upaya untuk penegakan hukum, razia-razia sudah berjalan dengan baik, dan juga kita memberikan pelayanan termasuk di seluruh dinas lingkungan di Jabodetabek itu memberikan layanan untuk melakukan uji emisi. Tetapi tentu kita dorong ini karena merupakan kewajiban individual, tidak tergantung kepada pelayanan yang terbatas di dinas-dinas, tapi juga menggunakan Karena ada juga industri PLTU juga Pak yang berkontribusi soal polusi udara di Jabodetabek ini. Ya, yang PLTU itu ada sekitar 55. Tidak hanya PLTU itu tidak hanya pembangkit listrik saja ya. PLTU yang digunakan untuk boiler, PLTU yang digunakan untuk proses industrinya, untuk pulp and paper, semuanya sudah dilakukan pengawasan, sudah ada sekitar 32 pengawasan yang dilakukan terhadap industri. Ada 8 di Tangerang Selatan, Jakarta Utara ada 5, kemudian yang paling banyak adalah dari beton, batching plant, yang itu ada 9, kemudian dari peleburan logam, dari pulp and paper, tekstil, pemanfaatan limbah B3 yang menggunakan boiler, itu juga dilakukan pengawasan dan penindakan. Baik, Mas Hafiz, jadi dari komunitas I Love Energi Surya, apalagi yang akan dilakukan, edukasi seperti apa dan sasarannya kemana lagi? Apakah mendorong juga untuk regulator mempermudah lah paling tidak untuk penggunaan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia? Adakah upaya itu? Ya, kalau dari kami tetap kami fokusnya edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan energi surya. Karena itu emang moto dan kegiatan kami. Kami juga mendorong kepada stakeholder untuk membantu masyarakat memudahkan untuk instalasi panel surya maupun yang on-grid atau off-grid. Karena saat ini pengurusan dari teman-teman sendiri untuk menggunakan izin dari PLN menggunakan sistem on-grid itu sangat sulit untuk perizinannya. Itu tolong dibantu untuk dipermudah. Untuk off-grid pun mereka juga tidak perlu izin dan mereka bisa tetap pasang secara mandiri untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor yang mungkin yang udah tua. Dipercepat untuk konversi kendaraan yang tua itu mungkin dikasih regulasi yang sangat simpel, jadi masyarakat bisa beralih dari motor-motor tuanya menggunakan konversi kendaraan listrik dan perizinannya dipermudah, semuanya dibantu oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga pemerintah, sehingga yang di jalan itu akan tercipta yang motor-motor emang emisinya udah rendah dan motor-motor tua itu bisa kita gunakan kembali dengan sistem konversi listrik seperti itu. Bersama-sama untuk mengatasi atau menanggulangi polusi udara di Jabodetabek. Terima kasih Mas Hafiz, terima kasih juga Pak Sigit sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam ini. Selamat malam.